Kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Welcome to GBDI Zion Altar Next Gen. Ibadah kami ada di setiap hari Minggu pukul setengah 10 pagi via YouTube. Kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung dalam home sale yang diadakan pada setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Enjoy the service! Pagi teman-teman Next Gen. Pagi. Pasti bersuka cita ya pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kembali kami beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya,
keselamanya, dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Come on, here we go. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Angkatlah tinggi pancinya, dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Come on, semua. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah berubah Tuhan, baik dulu, sekarang maupun selamanya. Haleluya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama mulia ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama mulia ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. One, two, three, go. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Bersamamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami merasakan kehadirat-Mu ada di tempat kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Mari buka hatimu. With all the weak and strong and young and old.
lips and pour entire soul. Leave my worries on the floor. Let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy,
Terima kasih Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah dan kami merasakan kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siap membuka hati kami, biar Roh Kudus saja yang berbicara melalui hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman Next Gen yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita ketemu lagi walaupun secara online ya. Saya di rumah, teman-teman juga di rumah. Tapi saya yakin dan percaya kuasa firman Allah tetap sama. Seperti kita lagi ibadah di gereja ya. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang hidup yang berarti. Semua orang pasti kepingin punya hidup yang berarti ya kan. Saya juga kepingin. Nah, dulu waktu saya masih kuliah, saya ingat saya aktif di organisasi mahasiswa internasional namanya AIESEC. Mungkin ada yang tahu ya. Nah, AIESEC ini tujuannya memberi dampak positif pada society melalui people development. Nah, sebagai anak AIESEC nih, pertanyaan yang selalu muncul di kepala saya adalah apakah kehadiran saya di situ membawa dampak positif, membawa perubahan yang berarti sebagai change agent tentunya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, pernah nggak sih mikir seperti itu? Apakah kehadiran saya di situ, di kampus, di gereja, di keluarga, dimanapun itu, membawa positif impact gitu? Apakah ada perubahan pada orang-orang yang ketemu dengan kita? Ya, paling tidak mereka merasa lebih sukacita, lebih berpengharapan setelah ngobrol sama kita. Ada bedanya nggak sih kita di situ dengan nggak di situ gitu? Gimana respon orang tentang kehadiran kita? Apakah, wah susah nih kalau nggak ada kamu? Atau ada kamu atau enggak ya sama aja sih. Atau parahnya mendingan kamu nggak di sini deh, kamu suka bikin onar kayak gitu kan parah. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah hidup kita berarti? Apakah kehadiran kita itu ada artinya di situ? Nah, kita akan melihat bagaimana hidup yang berarti menurut Alkitab ya. Nah, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Nah, garam itu kan selalu mengasinkan. Dan kalau terang itu selalu menerangi, berarti kehadiran kita di situ membawa perbedaan, membawa perubahan ya sebagai garam dan terang dunia itu. Kehadiran kita itu ada artinya. Nah, kita akan belajar melalui Rasul Paulus yang kehadirannya di mana-mana itu selalu membawa arti, membawa perubahan yang positif, perubahan yang baik gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Rasul Paulus punya prinsip hidup yang dia tulis di Filipi 1 ayat 22. Kita baca ya. "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Nah, prinsip hidup Paulus ini sejalan, sesuai dengan tujuan Allah. Kita kan anak Tuhan. Rasul Paulus juga anak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu punya tujuan bagi setiap kita sebagai anak Tuhan, tujuan umum ya. Nah, kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16, di sana Tuhan Yesus mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 7 ayat 20, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Kita ini dikenal dari buah yang kita hasilkan. Dampak yang kita berikan pada lingkungan di mana kita berada gitu. Nah, kalau kita kepengen punya hidup yang berarti, berarti kita harus menghasilkan buah, ya kan? Menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, buah apa aja yang harus kita hasilkan kalau gitu? Ada yang pertama adalah buah pertobatan. Ya, kita baca di Matius 3 ayat 8, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Nah, ini adalah buah pertama yang harus kita hasilkan sebagai anak Tuhan. Pertobatan kita itu harus bisa dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang
ada di sekitar kita. Gitu. Ada bedanya antara dulu sebelum bertobat dengan sekarang sudah bertobat tuh kelihatan bedanya gitu. Kan Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia. Nah, kelihatan bedanya dari tingkah laku, dari perkataan baik secara langsung maupun di sosmed. Dari cara kita membawa diri termasuk bagaimana kita berpakaian pastinya jadi lebih sopan, jadi lebih baik. Kelihatan gitu bedanya. Kalau nggak kelihatan bedanya, orang nggak akan percaya kalau kita ini bertobat. Berarti belum ada buahnya begitu. Nah, makanya harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kalau kita senantiasa hidup dalam pertobatan, kita akan menghasilkan buah yang berikutnya, yaitu buah kebenaran. Yang dicatat di Filipi 1 ayat 11. Ini maksudnya buah kebenaran itu orang bisa melihat, merasakan bahwa kita ini sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kita punya prinsip hidup sesuai dengan firman Allah, nggak bisa dikompromikan, nggak bisa digoyang dengan pengajaran apapun gitu. Nah, ini adalah hasil hubungan karib kita dengan Tuhan Yesus Kristus tentunya. Lewat doa, menyembah, baca firman, dan pastinya lakukan firman juga gitu. Nah, hasilnya kita tidak akan direndahkan oleh orang lain. Malah kita jadi teladan. Jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kita akan semua orang, bagaimana cara kita mengasihi sesama ya. Kemudian kita juga jadi teladan dalam hal kesetiaan kita sama Tuhan Yesus maupun kesetiaan pada apa yang dipercayakan pada kita, misalkan studi, pekerjaan, pelayanan. Nah, itu kita jadi teladan. Dan kita juga jadi teladan dalam hal menjaga kekudusan hidup. Itu kan ditulis di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Di sini katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teladan bagi orang percaya. Kita sesama anak Tuhan, kita jadi teladan. Nah, kalau kita bisa jadi teladan bagi orang percaya, jadi sesama anak Tuhan, kita pastinya jadi teladan juga bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, kalau kita jadi teladan, sebenarnya kita bisa loh membentuk pergaulan yang sehat, yang baik gitu. Saya baca buku judulnya Atomic Habit yang ini. Nah, pasti pernah lihat kan di Gramet. Nah, buku ini bilang perilaku kita ini dipengaruhi, ditentukan oleh hubungan kita dengan semua yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, orang yang suka minum alkohol, dia cenderung minum alkohol lebih banyak kalau dia lagi ada di bar. Tapi kalau dia nggak di bar, di tempat di mana semua orang tidak minum alkohol, dia nggak minum alkohol. Walaupun di situ ada minumannya, tapi dia cenderung nggak minum karena semua orang nggak ada yang minum gitu. Jadi pengaruhnya besar sekali. Nah, itu kan Alkitab sudah bilang juga kan di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sekarang kalau kita jadi teladan, banyak orang yang meneladani kita, lingkungan pergaulan kita meneladani kita. Berarti kita bisa menciptakan lingkaran pergaulan yang baik. Orang-orang sekitar kita jadi baik karena meneladani kita kan. Nah, pergaulan yang baik ini pasti bisa menghilangkan kebiasaan yang buruk gitu. Seperti contoh yang tadi, itu kan pengaruhnya besar sekali. Nah, kalau kita jadi teladan gitu, kita bisa membawa orang untuk kenal dengan Tuhan Yesus. Orang akan melihat lah, kenapa dia bisa hidup bisa segitu baiknya gitu. Bisa jadi teladan. Kok bisa ya? Ya karena kita kenal Tuhan Yesus. Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Karena kita melakukan firman. Dan kita bawa mereka untuk kenal Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka kenal dengan Tuhan Yesus, kita menghasilkan buah yang berikutnya, yaitu buah hidup kekal. Buah hidup kekal itu maksudnya jiwa-jiwa yang kita bawa, kita kenalkan pada Tuhan Yesus Kristus. Itu dicatat dalam Yohanes 4 ayat 36. Nah, ada lagi buah yang harus kita hasilkan, yaitu buah pekerjaan baik. Maksudnya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi berkat buat orang lain. Catat dalam Kolose 1 ayat 10, sana dikatakan, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, kita ini kan diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Efesus 2 ayat 10 mengatakan, maaf, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita jadinya sungguh-sungguh dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau WFH, work from home, ya sungguh-sungguh gitu. Kalau meeting, on cam, kayak gitu. Kalau yang daring juga sungguh-sungguh belajarnya, bukan seenak-enaknya aja gitu di depan kamera, enggak. Kita juga sungguh-sungguh dalam pelayanan, enggak seenaknya, enggak menggampangkan pelayanan, tapi kita mau sungguh-sungguh, mau 100% kita melakukan segalanya. Nah, kalau kita berhasil, kita berbuah misalkan dalam pekerjaan kita, ya kita pasti jadi berkat. Yang pertama-tama kita jadi berkat bagi tempat kantor tempat kita bekerja, ya kan? Atau kalau kita pengusaha, kita berhasil, kita jadi berkat bagi pegawai, bagi klien, ya kan? Bagi orang-orang, semua orang-orang yang kerja dengan kita. Dan pastinya kita jadi berkat juga bagi keluarga, ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah, buah pekerjaan baik tadi itu. Nah, yang terakhir adalah buah roh. Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca dulu ya. Buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini adalah karakter yang bisa dirasakan oleh Tuhan, oleh sesama, juga oleh kita sendiri juga tentunya. Nah, kalau kita berbuah, teman-teman, kita akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani. Gitu. Kita ada buahnya, kita pasti senang ya. Pekerjaan berhasil, kita pasti senang. Kemudian ada kepuasan batin gitu. Kenapa? Karena kita jadi orang yang berguna buat lingkungan sekitar. Kita jadi orang yang berharga. Nah, saya juga baca buku yang mana ya? Yang ini. How to Respect Myself. Ini di Gramet juga ada nih. Buku ini bilang bahwa manusia itu merasa berharga kalau dia berguna bagi lingkungannya, bagi orang lain gitu. Nah, apalagi kita berbuah itu pasti kita jadi berharga dong, jadi berguna buat orang lain, sehingga kita jadi manusia yang berharga di pemandangan manusia juga pemandangan Allah, karena buah-buah yang kita bahas tadi berhasil semua, ada hasilnya gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berbuah? Bagaimana? Cara yang pertama adalah melekat pada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Kita baca ayatnya di Yohanes 15 ayat 4-5. Dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus, maksudnya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi hidup yang benar, seperti kita sudah bahas tadi kan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, semua kita bisa berbuah. Ya. Kemudian yang kedua adalah rela hidup kita dibersihkan oleh firman Allah. Karena Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah, lebih banyak lagi buahnya. Nah, jadi kita harus mau rela hal-hal dalam kehidupan kita yang nggak berguna itu dibersihkan oleh firman Allah. Misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, pergaulan yang buruk, hal-hal yang tidak membangun iman itu tinggalin semuanya. Harus mau ditinggalkan, dibersihkan oleh firman Allah sehingga kita bisa lebih banyak berbuah. Nah, yang ketiga caranya adalah bekerja atau melayani. Nah, kalau orang sekuler dunia bilangnya berkarya, kita menyebutnya melayani, karena melayani itu lebih dari berkarya sebenarnya, karena tujuannya kita mau berbuah,
bukan hanya mencari penghasilan atau perhatian, bukan, tapi kita mau berbuah bagi orang lain, bagi Tuhan ya. Kita baca lagi ayat yang tadi, Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi buah, kita harus melayani. Nah, kalau kita lihat di perumpamaan talenta ya, Matius 25 ayat 14-30 nanti bisa dibaca, diperhatikan sungguh-sungguh. Matius 25 ayat 14-30. Di sana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Tuhan itu sudah mempercayakan talenta pada kita semua masing-masing. Talentanya beda-beda gitu, sesuai dengan kesanggupan kita. Kita dipercayakan talenta loh. Nah, talenta itu harus dikembangkan, harus dipakai untuk melayani, untuk bekerja. Kemudian talenta itu harus berhasil, harus menghasilkan buah, ya kan? Apapun talentamu, talenta nggak cuman main musik atau desain, macam-macam lah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita harus tahu talenta kita itu di mana. Kalau talenta kita misalkan di fotografi atau desain, atau mungkin talenta kita dalam hal konseling pada orang gitu, tapi kita nggak bisa nyanyi, ya jangan maksa nyanyi gitu. Kita kembangkan aja talenta yang Tuhan berikan buat kita. Makanya harus tahu benar-benar talenta kita tuh yang mana, supaya kita bisa maksimal di situ, supaya kita bisa berbuah di situ. Ya. Nah, Tuhan Yesus berjanji, orang yang berhasil, orang yang berbuah akan lebih diberkati. Kan harus ada hasilnya tuh, talenta dikembangkan. Talenta yang punya 5 talenta, hasilnya 5 talenta. Yang punya 2 talenta, hasilnya 2 talenta. Nah, yang berbuah, orang yang berhasil, yang berbuah akan lebih diberkati. Maksudnya dipercaya perkara yang lebih besar. Nah, jadi jangan diem aja, teman-teman. Kita harus bekerja, harus menghasilkan buah, ya kan? Tuhan Yesus bilang, aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di Yohanes 15 ayat 16 tadi. Ya, do something with your talent, supaya kita bisa berbuah. Jadi pagi ini kita mengerti bahwa kalau kita mau punya hidup yang berarti kita harus berbuah, harus menghasilkan buah yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita harus mengembangkan talenta supaya kita bisa menghasilkan buah juga, buah pekerjaan yang baik. Dan kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa berbuah lebih banyak lagi. Kita punya hidup yang berarti, kehadiran kita di mana-mana itu dinantikan karena kita membawa perubahan, membawa perkembangan yang baik. Nah, jadi jangan lupa lakukan firman yang sudah kita dengar hari ini, dan semoga kita semua, hidup kita bisa lebih berarti lagi. Oke, sekian firman Allah kita, firman Allah pada pagi hari ini, semoga memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami kembali supaya kami berbuah seperti yang Engkau inginkan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hidup yang berarti, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, kami bisa menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, pimpin kami seluruh kehidupan kami, berotoritaslah dalam kehidupan kami Tuhan, tuntun kami, supaya hidup kami bisa sejalan sesuai dengan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui berkat firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima segala berkat. Haleluya. Amin.